Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Feryati, guru SMA Negeri 4 Purworejo. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Diklat Samisanov 32, presentasi spektakuler dengan image. Ini adalah presentasi image yang sudah saya buat, yang berjudul cerita atau novel sejarah. Ini merupakan materi bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Ini halaman pertama. Kemudian yang berikutnya, ya ini profil saya. Ya, kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita atau novel sejarah. Yang kedua, menganalisis kebahasaan dan cerita atau novel sejarah. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah yang pertama, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Selanjutnya adalah pengertian cerita atau novel sejarah, yaitu merupakan karya sastra yang menceritakan fakta-fakta kejadian di masa lalu yang berisi peristiwa bernilai sejarah. Kemudian nanti dibedakan dengan pengertian teks sejarah. Kalau teks sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta-fakta dari kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa sejarah. Nah, nanti siswa diharapkan bisa membedakan antara cerita sejarah dan teks sejarah. Kemudian di sini saya tampilkan video, saya ambilkan dari YouTube berkaitan tentang teks sejarah. Manusia bisa pandai setinggi langit, tapi jika ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Anantatur. Ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Mas. Kejadian saat peristiwa itu terjadi dan kejadian setelah peristiwa itu terjadi. Nah, berikutnya setelah mengetahui tentang apa itu teks sejarah dan novel sejarah, nanti siswa bisa membedakan antara keduanya. Ya, jadi kalau teks sejarah menunjukkan pada hal-hal yang pernah ada atau terjadi. Kemudian kalau novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Semuanya bersumber pada rekaan. Kemudian yang berikutnya, kalau teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu terjadi di masa lampau, tidak dapat ditambah atau direka. Sedangkan novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan dari mana cerita itu. Kemudian dalam teks sejarah, hubungan antara fakta satu dan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Jadi sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Nah, kalau dalam novel sejarah, faktor perekayasaan pengarang yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan dan sekali-kali ada juga relevansinya dengan situasi sejarah. Itu perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Kemudian perbedaan yang lain, kalau dalam teks sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mananya. Sedangkan dalam novel sejarah, pengarang novel tidak pada fakta-fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat fiksi, jadi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Jadi tidak perlu bukti, berkas, atau saksi.
Kemudian dalam teks sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi, situasi hidup dan masyarakatnya, semuanya harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan dalam novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi, situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya hanyalah imajinasi. Kemudian yang berikutnya ke novel sejarah, karena titik berat pembelajaran ini adalah ke novel sejarahnya. Ini termasuk dalam jenis bentuk cerita ulang atau rekon cerita ulang. Nah, sedangkan rekon-rekon yang lain berdasarkan jenisnya, novel rekon dibedakan ada beberapa. Ada rekon pribadi, kemudian ada rekon faktual dan rekon imajinatif. Kemudian struktur novel sejarah. Iya, ada yang menyebutkan hanya 3 saja, tapi ini kalau diperinci ada beberapa. Ya, ada orientasi, kemudian pengungkapan peristiwa, kemudian peningkatan konflik atau rising konflik, kemudian puncak konflik atau klimaks, kemudian penyelesaian, resolusi, dan koda. Nah, kemudian unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam cerita sejarah. Yang pertama menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang berikutnya menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian menggunakan kata kerja dengan tindakan atau kata kerja yang menunjukkan tindakan. Kemudian menggunakan kata kerja menunjukkan kalimat tidak langsung. Ya, jadi ada juga penggunaan banyak menggunakan kalimat tidak langsung. Kemudian menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan tokohnya. Kemudian banyak menggunakan dialog dan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Itu adalah unsur kebahasaan cerita sejarah. Nah, berikutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah. Itu ada nilai moral, ya, ada nilai sosial, nilai religius, nilai budaya, nilai edukatif, dan nilai ekonomi. Ya, nanti ada banyak sekali nilai, mungkin nanti hanya 1 atau 2 yang dominan dalam cerita sejarah itu. Nah, kemudian selanjutnya tentang menulis cerita sejarah pribadi. Jadi nanti anak-anak membuat novel sejarahnya mengangkat sejarah pribadi, ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan, kejadian yang diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Ya, nanti perlu adanya penentuan fakta-fakta kausal, fakta peristiwanya bagaimana, akibatnya apa. Kemudian jika berupa deskriptif naratif, perlu adanya proses serialisasi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Misalkan ada 2 peristiwa atau lebih yang terjadi secara bersamaan, nanti perlu dituturkan secara terpisah. Dan apabila ada peristiwa yang sangat kompleks perlu dikoreksi. Mana yang dipandang penting itu yang diambil. Ya, kemudian untuk unit waktu dan ruang dapat dibagi menjadi subunit, ya, tanpa menghilangkan kaitan atau dalam kerangka umum ceritanya. Kemudian perlu juga dilakukan periodisasi waktu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kalau peristiwa yang disampaikan itu sangat luas, ya, itu nanti bisa ada pembabakan atau periode. Nah, itu menulis cerita sejarah pribadi. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh novel sejarah. Ada Rongeng Tugu Paru, ada Majapahit, ada Burung-burung Manyar, ada Bumi Manusia, ada Gajah Mada. Nah, ini nanti anak-anak bisa membaca beberapa novel yang direkomendasikan. Itu saja presentasi saya menggunakan presentasi image tentang cerita atau novel sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.